Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah rahasia di mana diri kita seringkali mengucap salam dengan disertai tangan kita bertemu kedua-duanya, telapak tangan kita bertemu kedua-duanya sambil begini ya. Assalamualaikum, minta pamit, minta maaf, dan lain sebagainya. Apabila kita mampu menggali makna serta filosofi yang terkandung di dalam simbol kedua tangan kita atau kedua telapak tangan kita yang kita pertemukan, dan kita berikan sebagai tanda penghormatan kepada siapapun yang kita temui dengan disertai mengucap salam, meminta maaf, memohon pamit, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa simbol ini telah ada tidak hanya ratusan tahun yang lalu, tetapi telah ada ribuan tahun yang lalu, di mana negara Indonesia ini atau kawasan Indonesia ini yang disebut Nusantara ini masih bernama Jambu Dwipa atau Jawa Dwipa dan Swarma Dwipa serta yang lainnya. Sehingga simbol ini adalah simbol yang telah diketahui rahasianya, filosofinya oleh leluhur kita sebagai pengingat, sebagai nasihat, dan berfungsi agar diri kita dan berfungsi sebagai pondasi dari iman dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Simbol ini kalau di dalam tulisan Arab ini ha, lam, alif. Simbol begini artinya dan maknanya adalah aku menyembah Tuhan yang menjadikan aku, yang meliputi segala sesuatu baik yang zahir maupun yang batin di dalam diriku. Lalu dengan begini aku melihat wujud daripada segala sesuatu itu bersumber daripada wujud Tuhanku. Jadi simbol ini simbol yang telah ada ribuan tahun yang lalu, yang bermakna tauhid, yang bermakna mentauhidkan Rabb kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun di dalam penyebutannya berbeda-beda. Apabila kita memahami bahwa ini sebagai simbol tauhid, bahwa diriku hanya menyembah kepada Rabbku yang menjadikan aku, yang meliputi zahir dan batinku, yang meliputi sifat, asma, perbuatan, dan rasa pengerasaku. Lalu aku memandang segala sesuatu di luar diriku dengan penuh rasa ketawaduan, dengan membungkukkan punggung, sebagai tanda kerendahan hati,
kepada segala sesuatu, karena diriku melihat la maujuda ilallah, di mana aku memandang di situ wajah Allah. Tetapi sayangnya zaman sekarang tradisi meminta maaf dengan simbol begini, mohon dimaafkan, atau saya mohon pamit, atau assalamualaikum, jarang sekali kita temukan dan cenderung sudah ditinggalkan. Dan inilah salah satu simbol yang mampu menghubungkan spiritual kita, kekuatan tauhid kita, kekuatan iman kita, kepada kekuatan iman dan tauhid leluhur kita, yang mampu menghubungkan hati kita kepada hati leluhur kita, yang mampu menghubungkan spiritual kita dengan spiritual leluhur kita, sehingga spiritual kita, hati kita dikuatkan oleh spiritual dan hati leluhur kita. Simbol inilah yang mampu mendownload kekuatan spiritual yang telah diperoleh, yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita, sehingga kita mewarisinya untuk kemaslahatan kehidupan saat ini. Kecenderungan kita untuk meninggalkan simbol ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam berinteraksi kita, di dalam pertemuan kita dengan setiap orang, tidak lebih itu disebabkan oleh sikap dan perilaku dari kaum penjajah. Kita dipisahkan oleh suku, kita dipisahkan oleh budaya dan budaya, kita dipisahkan oleh agama yang satu dengan agama yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agar diri kita mudah dipecah belah. Kita harus menyadari bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Tuhan kita di dalam keadaan yang berbeda-beda, diberi hidayah yang berbeda-beda, untuk memeluk agama yang berbeda-beda. Tujuannya tiada lain adalah untuk berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba menuju kebaikan, kemuliaan, kebersamaan di dalam meraih ridho daripada Tuhan kita. Namun kerukunan beragama, kerukunan bersuku-suku, kerukunan berbudaya telah dipecah belah oleh penjajah, sehingga kita di dalam berinteraksi, bergaul, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini, bahkan berspiritual sekalipun, kita cenderung melihat perbedaan, tetapi kita tidak pernah melihat kebersamaan, sehingga potensi permusuhan, perselisihan, perpecahan ada di mana-mana dan terjadi di mana-mana. Ini bukan berarti saya mengajarkan tentang semua agama itu sama, bukan. Tetapi di dalam agama saya, khususnya yang saya peluk agama Islam, yang saya lihat bukan sebuah perbedaan, bukan sebuah persaingan untuk menambah jumlah orang, jumlah pemeluk agamanya, tetapi
yang saya lihat adalah bagaimana kita mampu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas kebaikan yang ada di dalam diri kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, marilah kita selami, marilah kita warisi kembali, lalu kita amalkan tradisi leluhur kita. Apabila kita bertemu dengan kerabat, orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, marilah kita tebarkan kebaikan dengan selalu mengucap salam Assalamualaikum, lalu sertai dengan simbol menyembah seperti ini. Menyembah di sini yang dimaksud bukan menyembah orang, tetapi menyembah Tuhan yang meliputi diri kita dan yang meliputi sesuatu di luar diri kita, dan termasuk orang-orang di luar diri kita yang kita temui. Dengan demikian, maka kita akan mampu kembali mengakses spiritual leluhur kita yang telah ditemukan, yang telah dirasakan, yang telah didapatkan semasa hidupnya, sehingga spiritual beliau menguatkan spiritual kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.